Ya, pemirsa, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengetahui perkembangan penanganan bencana di Sumatera. Mari kita saksikan bersama pemirsa. 6 jiwa dan kayu luas 19.906 jiwa. Pengungsi ini terus menurun dengan puncak di 8 Desember dan kita lihat seiring dengan peningkatan dari jumlah hasil pencarian dan pertolongan, jumlah korban yang hilang juga makin berkurang. Per hari ini, Selasa 6 Januari, ini masih ada penambahan dari Tapanuli Tengah, korban meninggal dunia 1 jiwa, sehingga total korban per hari ini itu menjadi 1.178 jiwa. Sekali lagi, pemerintah daerah mengucapkan simpati dan belasungkawa yang mendalam. Tentu saja kita mendoakan supaya korban jiwa diterima di tempat terbaik di sisinya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Untuk korban jiwa hilang ini tidak bertambah. Kemudian korban mengungsi saat ini total 242.174 jiwa. Operasi pencarian dan pertolongan masih diteruskan sampai nanti fase tanggap darurat provinsi nanti dievaluasi pada akhir perpanjangan ketiga di tanggal 8 Januari. Untuk status update per kabupaten kota, per hari ini kabupaten kota di Provinsi Aceh yang masih dalam fase perpanjangan tanggap darurat itu ada 9 daerah. Kemudian yang sudah masuk ke transisi darurat dari 18 kabupaten kota terdampak ini bertambah menjadi 9 kabupaten kota. Itu di Aceh Timur. Jadi ini kita harapkan pergeseran dari tanggap darurat kerapnya berakhir. Untuk status provinsi sendiri ini masih dalam status tanggap darurat hingga 8 Januari. Proses pencarian pertolongan masih terus dilakukan di daerah-daerah yang masih dalam status tanggap darurat. Untuk Sumatera Utara saat ini semuanya sudah beralih ke transisi darurat dan begitu juga Sumatera Barat. Sebelumnya Sumatera Barat masih menyisakan 1 kabupaten yang masih dalam status tanggap darurat, yaitu Kabupaten Agam. Per hari ini Kabupaten Agam sudah menetapkan masuk ke status transisi darurat. Artinya memang proses-proses yang kita lakukan di fase awal recovery dan pemulihan ini sudah mulai dilakukan di seluruh kabupaten kota di Sumatera Barat dan Sumatera Utara, dan kita harapkan juga nanti di Aceh juga akan mengikuti. Untuk perkembangan proses pemulihan akses jalan, jembatan, dan pembersihan kawasan, ini terus dilakukan, tidak hanya pembukaan akses jalan yang mulai masuk ke daerah-daerah penghubung antar kecamatan dan penghubung antar desa dalam kecamatan. Seperti kita lihat ini di Desa Pepalah, Kabupaten Gayo Lues, kemudian normalisasi sungai di Batang Kuranji menggunakan 2 alat berat. Ini adalah yang di Sumatera Barat ini daerah yang kembali terdampak banjir susulan di minggu lalu, sehingga normalisasi sungai atau pendalaman alur sungai ini benar-benar dioptimalkan. Secara keseluruhan di 3 provinsi total alat berat yang saat ini masih beroperasi itu 1.693 unit, dengan rincian di Aceh itu 1.004 unit, kemudian Sumatera Utara 346 unit, dan Sumatera Barat 343 unit. Ini dominan selain untuk pembersihan dan pembukaan akses jalan juga dioptimalkan untuk normalisasi sungai dan pendalaman aluran, terutama di titik-titik yang memang dalam 2-3 minggu terakhir itu menjadi sumber luapan ketika terjadi hujan dengan intensitas sedang atau durasi lama. Untuk rekapitulasi pemasangan jembatan Beli secara umum saat ini total jumlah 27, yang sudah terpasang itu 12 unit, sedang dalam proses pemasangan 6 unit, dan saat ini sedang dalam proses penggeseran material ke titik-titik yang akan direncanakan itu 9 unit.
ada kami menerima kabar dari Gayo Lues bahwa terjadi lagi longsoran di akses jalan antara Blangkejeran ke Aceh Tengah yang sebelumnya pada 30 Desember dan 1 Januari kami laporkan bahwa ini sudah terhubung. Ternyata di tanggal 3 dan 4 itu terjadi lagi hujan dan mengakibatkan longsoran, sehingga ini masih dalam proses pembersihan meskipun itu terus bisa dilalui dengan jalan alternatif. Tetapi tentu saja ini dalam proses pembersihan kembali titik longsor ini ada sekitar 3 titik longsor dengan target penyelesaian 11 Januari 2026. Nah, hal-hal seperti ini yang masih kita atensi, khususnya kalau untuk longsor itu di daerah tengah, Bener Meriah, Aceh Tengah dan Gayo Lues di jalan penghubung antara 3 kabupaten ini, karena ini merupakan daerah ketinggian, kontur perbukitan, kelerengan, maka ini sangat rentan dengan longsor susulan. Sedangkan kalau di daerah pesisir, Biren, Aceh Timur, kemudian Aceh Utara, ini cukup rentan dengan banjir atau luapan sungai akibat hujan. Jadi masih harus ada kewaspadaan yang terus kita tingkatkan. Untuk titik-titik yang menjadi sumber luapan tentu saja bisa kita minimalisasi, kita mitigasi dengan upaya normalisasi. Tetapi untuk titik-titik longsoran ini masih kita akan kerja keras bagaimana upaya kita untuk meminimalkan potensi longsor di kelereng-kelerengan yang saat ini masih terjadi, salah satu contohnya di ruas jalan ini. Tetapi kita harapkan tentu saja dengan OMC, modifikasi cuaca dan penanganan di lapangan ini bisa kita atasi dan minimalkan. Untuk pembersihan kawasan ini masih terus dilakukan, tidak hanya di kawasan pemukiman tapi juga di kawasan pasar, pusat-pusat ekonomi, sehingga beberapa hari terakhir ini kegiatan ekonomi sudah mulai berputar di beberapa tempat termasuk Aceh Tamiang, dan ini yang menjadi fokus atensi kita sejak hari Sabtu untuk persiapan dari pembukaan proses belajar mengajar, pembersihan kawasan pendidikan. Kemudian memang ada beberapa tempat yang kemudian masih menggunakan tenda darurat pada saat hari pertama proses belajar mengajar, tapi tentu saja ini tidak mengurangi semangat dari para adik-adik kita usia belajar untuk kemudian memulai proses belajar mengajar di semester genap ini. Untuk sekolah-sekolah yang hari kemarin itu masih memulai proses belajar mengajar di tenda sementara, mungkin ini masih akan berlangsung hingga 2-3 minggu ke depan sampai benar-benar nanti sekolah itu bersih dan bisa dioptimalkan seperti semula. Distribusi logistik ini masih terus dilakukan, jadi meskipun ini pada fase transisi darurat, distribusi logistik masih terus kita optimalkan. Untuk harian, Senin kemarin itu ada 19 sorti total, untuk sorti udara dan darat 24,3 ton, Sumatera Utara 41 ton, karena ini jalur distribusi logistik via darat itu sudah cukup optimal, sehingga benar-benar kita bisa mengoptimalkan jalur logistik dengan menggunakan truk 10 roda yang tentu saja tonasenya bisa lebih besar. Sumatera Barat terkirim 1,69 ton dengan jalur darat. Secara umum untuk Aceh itu dari awal hingga saat ini logistik masuk 1.848 ton, tersalurkan 1.765 ton dengan laju distribusi logistik hingga 90,5%. Sumatera Utara itu logistik masuk 599 ton, logistik keluar 587 ton dengan total distribusi logistik 98%. Sumatera Barat 973 ton logistik yang sudah masuk sejak awal, kemudian logistik keluar 908 ton dengan laju distribusi logistik 93%. Tentu saja ini terus kita optimalkan. Sekali lagi kita memegang
SOP di lapangan bahwa tidak ada logistik yang boleh mengendap lebih dari 2 kali 24 jam. Semua kita dorong dan kita distribusikan supaya masyarakat yang membutuhkan bisa mendapatkan logistik sebagai